Itu ingin mendekat, karena kalau tadi kami lihat ini memang supporter sudah bersiap semua kamera handphonenya untuk mau mengambil gambar, bahkan mereka juga sudah menyiapkan baju Timnas Garuda yang sangat ingin ditandatangani oleh pelatih Timnas Garuda yang baru, Patrick Kluivert. Dan tentu kita sama-sama merasakan euforia, semangat yang sudah sama-sama dinanti begitu, semangat dari para supporter, dari para warga yang ada, masyarakat yang ada di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini juga dari tadi sibuk bertanya siapa sih yang akan datang ke Indonesia, hingga begitu sibuk, yang tentunya ini menjadi ajang yang kita tunggu-tunggu bersama untuk melihat penampakan dari pelatih Timnas Garuda yang baru, Patrick Kluivert, bersama dengan asistennya Denny Lansat, Alex Pastur juga, yang juga para tim pelatih lainnya. Yang tadi kalau kami lihat dari manifest list penerbangan, ini kurang lebih tak ada sebanyak 7 orang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, yang ini juga Anda bisa lihat, Cindy dan juga saudara, ada banyak supporter yang tidak sabar, bahkan mungkin wajah dari Patrick Kluivert ini masih menimbulkan tanda tanya sebenarnya seperti apa tampak aslinya begitu, sehingga setiap dari tadi ada orang turis begitu yang keluar dari pintu gate 1, ini para supporter ini bertanya-tanya apakah ini Patrick Kluivert gitu, dan tentunya kita akan menunggu bersama. Kalau kita bisa melihat terkait dengan jejak rekam dari Patrick Kluivert sendiri, kita ketahui mungkin banyak menimbulkan pro kontra antara adanya pelatih Timnas Garuda yang baru, yang tentunya kemarin kita ketahui sebelumnya ini ada Shin Tae-yong yang sebagai pelatih dari Timnas Garuda Indonesia, tapi berdasarkan beberapa keputusan dari PSSI sehingga ia menargetkan atau memutuskan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih Timnas Garuda yang baru, yang tentunya memiliki harapan besar dari para masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert sendiri, kita ketahui dia ini adalah mantan penyerang Timnas Belanda yang memiliki sejumlah prestasi yang tentunya kita tunggu, akankah Patrick Kluivert ini bisa membawa pemain Timnas Garuda untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2020, Piala Dunia 2026. Okay. Yang sepertinya sebentar lagi Cindy dan juga saudara, Patrick Kluivert ini akan tiba, akan keluar dari pintu gate 1 karena pengamanan ini semakin ketat diberlakukan oleh tim keamanan, dan kita akan menantikan bersama bagaimana sosok dari Patrick Kluivert, juga Denny Lansat dan para pelatih, asisten pelatih tim lainnya. Cindy. Audrey, tadi kami juga sempat lihat ada gambar mobil yang sudah standby. Ini artinya setelah tiba di bandara akan seperti apa rangkaian acaranya? Apa langsung menuju hotel? Ya, setelah Patrick Kluivert tiba, ini memang mobil sudah dipersiapkan untuk membawa Patrick Kluivert yang nanti akan langsung menuju ke hotel tempat penginapannya, yakni di Hotel Fairmont, yang di sana juga setelah tiba di hotel, kabarnya memang Patrick Kluivert ini akan diberi kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu, karena kita ketahui Patrick Kluivert ini telah menempuh perjalanan sejak hari Jumat kemarin sekitar pukul 8:30 malam waktu Belanda, yang kemudian ia sempat transit juga terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, yang kemudian akhirnya tiba di Indonesia pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat, sehingga memang dari PSSI sendiri tidak ada menjadwalkan kegiatan selanjutnya untuk hari ini kepada Patrick Kluivert, yang dimana ia langsung segera akan dibawa menuju ke hotel tempat penginapannya. Yang pastinya kita ketahui kalau untuk agenda selanjutnya setelah Patrick Kluivert ini akan tiba, besok dari PSSI ini memang akan menggelar konferensi pers di hadapan para awak media untuk memperkenalkan sosok Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih Timnas Garuda Indonesia yang baru. Nanti juga tentunya ini menjadi kesempatan untuk kita lebih mengenal lebih dekat bagaimana sosok dari Patrick Kluivert ini, yang juga rencananya ini Patrick Kluivert akan dipertemukan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang juga setelah itu kalau kita lihat agenda selanjutnya di hari Senin pada tanggal 13 Januari 2025
PSSI ini berencana akan mengajak Patrick Kluivert bersama dengan asistennya dan para tim pelatih lainnya ini untuk mengunjungi GBK Arena untuk melihat fasilitas-fasilitas yang biasa digunakan oleh para timnas Garuda Indonesia ketika mereka akan bersiap-siap berlatih atau juga akan berlaga di ajang pertandingan. Tentu akan ada banyak serangkaian agenda yang akan dilalui oleh Patrick Kluivert, Cindy dan juga saudara. Namun untuk hari ini dipastikan Patrick Kluivert akan menuju ke tempat penginapan terlebih dahulu, yang kita akan nantikan bersama bagaimana agenda lainnya yang akan dijalankan besok hari oleh Patrick Kluivert. Cindy. Jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, terima kasih. Nanti kita ke sana lagi setelah Patrick Kluivert mulai terlihat di layar kaca ya. Terima kasih. Bung Wesley, yang juga jadi catatan kan tadi lagi-lagi ya soal komunikasi, ini jadi alasan kenapa Patrick Kluivert akhirnya dipilih oleh Erick Thohir. Tapi apakah masalah komunikasi ini akan bisa menjawab soal ya perpecahan di ruang ganti, ini akan bisa terselesaikan dengan masalah komunikasi ini? Harusnya ada perubahan kalau memang itu yang menjadikan alasan ya soal komunikasi. Tapi apakah karakter seseorang itu sudah terbaca sejak awal? Apakah jangan sampai dalam bahasa yang sama dengan komunikasi yang mudah tapi karakter arogansi akan mempengaruhi, atau like and dislike pemain apakah akan ada di situ, itu juga mempengaruhi Mbak Cindy. Jadi tidak ada yang menjamin sesuatu, tapi kalau dikatakan akan membaik, saya yakin akan membaik untuk memahami strategi ya, bukan menyetujui strategi yang akan dimainkan. Kalau dari Bung Ihsan gimana? Dari pemain timnas sendiri apakah sebenarnya juga ada optimisme bahwa ya perpecahan di ruang ganti itu akan terselesaikan dengan komunikasi ini? Yang pasti yang saya dengar dari salah satu pemain, mereka sudah sangat tidak sabar lah ingin bertemu dengan, meskipun mereka tahu sedih dengan berakhirnya kerjasama dengan Coach Shin, karena mereka berharap Maret nanti ketemu lagi dengan Coach Shin, tapi dengan keputusan federasi mereka menghormati, dan itu membuat mereka gak sabar juga setelah tahu Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Ini hal yang positif karena kita tahu di Belanda nama besar Patrick Kluivert itu sangat luar biasa gitu kan, dan pemain-pemain kita relatif ini masa kecil bahkan masa balitanya tumbuh kenal sepak bola ketika ngelihat Patrick sedang bermain gitu kan. Meskipun kita tahu mungkin sudah di ujung-ujung masa karirnya saat itu. Tapi dengan nama besar Patrick, pernah bekerja pula dengan Louis van Gaal di Piala Dunia 2014, bersama Clarence Seedorf di Kamerun, dan juga pernah juga melatih di Curacao. Jadi dia punya nama besar, dan itu yang bisa menjadi modal dia setidaknya untuk memberikan sentuhan baru, sentuhan yang jauh lebih baik, terutama dalam sisi komunikasi. Dia bisa bahasa Belanda tentunya, juga berbahasa Inggris juga dengan fasih, dan itu membuat dia bisa setidaknya lebih baik untuk meramu tim, setidaknya pertama menjalin chemistry seperti pertama, kedua habis itu baru dia membicarakan tentang taktikal yang dia inginkan. Oke, kalau dari Bung Indro, meyakini kah ya tadi soal komunikasi bisa menjadi jawaban dari perpecahan di ruang ganti? Iya, kalau secara bahasa mungkin ini adalah salah satu faktor, tapi bukan faktor terpenting. Faktor terpenting kembali bagaimana Patrick Kluivert bisa membuat chemistry yang benar-benar bisa menyatukan para pemain, lalu juga bagaimana taktik yang diterapkan agar bisa bisa meningkatkan permainan kita, lalu juga apa yang kekurangan dari pemain-pemain kita ini bisa diatasi dengan segera. Oke. Kalau dari Bung Wesley, meyakinikah pernyataan dari PSSI dan juga pernyataan dari Patrick Kluivert sendiri bahwa leadership-nya ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Mereka meyakini kalau itu adalah hal yang menonjol juga dari Patrick Kluivert. Jujur saya nggak terlalu kenal karakter Patrick Kluivert sebagai pelatih, tapi berbicara leadership ya kita tunggu ya, karena di Curacao juga ada cerita-cerita yang tidak sedap juga kan muncul. Jadi semoga tadi saya katakan kita tidak melihat kaca spion terus-terusan. Semoga masa lalu yang dia masing-masing kita punya karakter, kemampuan untuk berbenah, memperbaiki diri sebagai pelatih yang sudah pernah memimpin sebagai pelatih kepala ya di klub di Turki maupun di pelatih timnas Curacao di negara kecil ya, Pulau Laut Karibia, dan tekanannya akan berbeda Mbak Cindy. Di Curacao penduduknya kan nggak nyampe 160.000 ya,
Itu kecil sekali untuk melihat tekanan supporter di Indonesia yang kalau di stadion sudah berkumpul kalau boleh 100.000 itu kalau tiket dijual kita kumpul di situ setiap timnas bermain. Jadi karakter kepemimpinannya saya nggak bisa katakan sudah yang pas dan cocok. Kita tunggu saja pilihan dari federasi. Oke, tapi Bung Ihsan, kalau yang Anda tahu, kalau dari PSSI seberapa mereka meyakini soal leadership dari Patrick Kluivert tadi? Yang jelas dengan pilihan Kluivert yang saya tahu memang proses Kluivert ini kan nggak 1-2 hari diputuskan, bahkan 1-2 bulan pun tidak gitu. Jadi sudah nama ini pun sudah bahkan sudah menjadi pertimbangan, menjadi opsi cadangan ketika Coach Shin itu sudah berakhir masa kontraknya yang di periode pertama akhir tahun 2023 lalu gitu. Jadi mulai ada pencarian di Eropa saat itu oleh Pak Erik untuk calon pelatih timnas baru. Tapi kita tahu bahwa komitmen PSSI saat itu berhasil dijalankan oleh Sinteyong, lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, lolos juga sampai semifinal di Piala Asia 23 2004. Itu akhirnya komitmen PSSI untuk melanjutkan kontrak Shin hingga 2027. Nah, tapi ketika kemarin sempat ada kendala dan itu sampai tercium sama federasi, akhirnya federasi harus turun tangan dan itu akhirnya membuat nama yang kemarin sempat mencuat di akhir 2003 dimunculkan kembali dan itulah yang jadi pertimbangan akhirnya. Dan dengan pemilihan Patrick, jelas Pak Erik selalu bilang bahwa dia sudah cukup yakin bagaimana nantinya Patrick Kluivert bisa memimpin tim ini setidaknya seimbang dengan Coach Shin, bahkan harusnya jauh lebih baik dari Coach Shin. Tapi lah itu tadi dengan pengalaman yang masih kita bisa fair to say kalau katakan kedatangan Coach Shin cukup memberi efek positif karena dia datang mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 di Olimpiade London, sedangkan Patrick nggak punya CV sementara yang Coach Shin gitu kan. Jadi ya itu yang harus kita lihat nantinya. Ya. Oke, ini yang kita saksikan bersama-sama. Ini Patrick Kluivert ya sudah tiba. Iya. Betul. Dan tadi sempat ada momen menandatangani baju timnas. Gimana Bung Ihsan melihat dari antusiasme juga dari supporter menyambut Patrick Kluivert? Ya ini sangat positif ya melihat ini dan lihat begitu banyak timnya Patrick, nggak cuma staf pelatih ini juga tim agentnya segala macam, ditambah tadi juga ada 2 tim internal dari timnas yang selama ini mendampingi Coach Shin juga ada 2 di situ tadi kita lihat dan itu menunjukkan bahwa memang ya inilah secara resmi Patrick disambut langsung oleh anggota tim nasional gitu. Tapi menariknya di sini itu tadi supporter juga sangat tinggi dan Patrick juga datang dengan tersenyum. Setidaknya senyumnya ini bisa terus merekah sampai bulan Juni nanti. Sampai Juni ya, dan senyum merekahnya juga di mulut semua masyarakat Indonesia. Betul, ditularkan kepada seluruh supporter dan 250 juta Pak rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia. Saudara, ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau dari jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35. Kedatangannya disambut langsung oleh supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Supporter yang sudah membawa atribut, ada dari atribut timnas Indonesia maupun juga sebagai mewakili fans Belanda, tadi sudah datang untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Patrick Kluivert. Tampaknya mereka juga sama-sama ingin berfoto maupun juga minta tanda tangan langsung. Yang mengingat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert juga sebagai penyerang, sebagai pemain sepak bola cukup melegenda. Menurut jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, tadi rencananya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bersama iring-iringan dari federasi, akan langsung menuju hotel. Tadi rangkaian mobil sudah disiapkan. Denny lanjut di belakang ya.
sorry lewat depan saya. Bukan. Masuk tayang nih dari Prabowo. Patrick Kluivert tadi sudah masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten setelah sempat ada yang menandatangani baju dari supporter yang sudah tiba. Tadi juga senyumnya merekah sekali ya, tadi kalau kata Bung Iksan, dan semoga ini membawa harapan baru ya. Nah kalau dari gimana Bung Indro, senyumnya bisa menambah optimisme dari supporter kah? Iya, kita melihat bagaimanapun juga selamat datang untuk Patrick Kluivert. Semoga bisa berhasil untuk timnas. Kita juga bisa berkaca pada Arsene Wenger ketika dulu ya, Arsene Wenger, bagaimana kritik terhadap Arsene Wenger ketika baru menduduki jabatan pelatih Arsenal, kritiknya seperti apa dan banyak yang nggak yakin. Taunya dia bisa membawa Arsenal ke tempat tertinggi di Liga Inggris. Nah, kita berharap seperti itu juga. Namun kita meyakini bahwa perbaikan sepak bola Indonesia ini tidak bisa diserahkan kepada satu individu. Harus ada perubahan sistem yang benar dari PSSI. Harus melakukan itu, perbaikan kompetisi, perbaikan pembinaan usia dini, kompetisi usia dini, itu harus segera dilakukan. Gitu. Jadi tidak hanya ujungnya aja gitu, timnasnya aja bagus, tapi liganya tidak baik, pembinaan usia dininya juga tidak berjalan. Nah ini yang kita sesalkan kalau misalnya. Yang nggak bisa dibebankan ke seorang Patrick Kluivert aja gitu ya Bung Indro. Kalau Bung Wesley gimana melihat Patrick Kluivert akhirnya sudah tiba di Jakarta, akhirnya menandai ya resmi nih sebentar lagi akan langsung bertemu dengan pemain. Gimana Bung Wesley? Ya, kita patut mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, karena selamat datang bukan untuk liburan tapi bekerja dengan cepat dengan timnya. Dan kekhawatiran saya nih Mas ini, nggak tahu Mas Ihsan, Mas Indro setuju apa enggak, kita menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain yang top bersama Ajax, Barcelona, Milan, Newcastle, Valencia. Tapi yang kita kenal sebagai pelatih, apakah ini orangnya yang kita sambut? Itu yang saya tunggu pembuktiannya di pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Jadi yang saya lihat adalah kita masih melihat menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain besar yang punya nama besar ketika masih bermain sebagai pesepak bola di lini depan tim nasional Belanda dan Ajax atau Barcelona dan yang lain. Dan kita harus menyambut dia sebenarnya sebagai pelatih dan belajar dari Sintayong. Sintayong itu sebagai mantan pemain nggak ngetop-ngetop amat. Ketika main di Piala Asia 1996, dia pemain cadangan di timnas Korea. Tapi sebagai pelatih bisa membawa sebuah prestasi ya, membawa klub Korea juara di Asia, membawa tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia dan bisa mencuri perhatian ya, mengalahkan Jerman. Dan itu yang kita tunggu track record dari Patrick Kluivert. Jangan yang semoga dia mencatatkan di CV-nya membawa Indonesia ke Piala Dunia, sehingga kemudian Kluivert yang dikenal punya nama baik sebagai pemain juga kita kenal sebagai pelatih yang berhasil sukses, terutama membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sorotan saya itu, Mbak Cindy. Oke. Bu Iksan, ini jadi agendanya langsung ke hotel ya setelah ini? Langsung ke hotel, besok baru yang full. Berarti nggak akan ketemu sama siapa-siapa lagi PSSI malam ini, nggak dulu? Mungkin disambut sama Pak Erik, ya ada kemungkinan seperti itu untuk makan malam, segera makan malam penyambutan gitu kan, setidaknya untuk seperti itu, paling agenda paling seperti itu. Pak Erik nggak akan langsung ngasih langsung arahan gitu malam ini nggak ya? Tunggu besok dulu ya. Paling ujung-ujungnya nanti biasanya ada press release yang diumumkan Pak Erik untuk menyambut kedatangan Patrick Kluivert ini. Oke, kita juga sambil melihat perjalanan dari Patrick Kluivert ke hotel.
Kita akan masih saksikan update-nya, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kluivert saudara dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak untuk menangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Sejumlah pendukung timnas ini menyambut kehadiran Kluivert mulai dari pintu kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Patrick saudara menargetkan membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan dibantu oleh 2 asistennya yakni Alex Pastur dan juga Denny Lanzet. Sekarang kita akan pantau ya, karena pelatih baru timnas Indonesia juga sudah tiba di Indonesia. Kita akan pantau setelah sudah tiba, ini mau ngapain Patrick? Ya. Apakah langsung menuju ke hotel atau kemana? Kita akan bergabung ya Cing ya, dengan ada 3 jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Audrey Zevanya di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga di hotel yang tempatnya ini kabarnya Patrick menginap juga sudah ada Suar Azani, dan kemudian di PSSI ada Fedris Kananda. Kita mau ke Bandara Soekarno-Hatta dulu ya Cing ya? Iya, Audrey, gimana kondisi di bandara setelah Patrick datang dan kemudian sekarang sepertinya udah dalam perjalanan menuju hotel ya? Ya, Abdel, Audrey dan juga saudara, tentu tadi kita sudah melihat sekitar pukul 7:30 malam tadi, Patrick Kluivert, pelatih timnas Garuda Indonesia yang baru ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 tepatnya, dan tadi langsung disambut dengan antusiasme dari para pecinta sepak bola Indonesia. Tadi supporter begitu banyak berada di depan pintu kedatangan gate 1 untuk menyapa langsung pelatih timnas Garuda yang baru, Patrick Kluivert. Kalau memang tadi Anda bisa melihat gambar kedatangannya, begitu ini memang para supporter ini tidak sabar untuk ingin mendekat kepada pelatih timnas Garuda yang baru karena mereka sudah siap dengan bajunya dan juga atributnya yang ingin sekali ditandatangani oleh Patrick Kluivert, dan mereka tentu menyampaikan juga beberapa harapan-harapan mereka terhadap Indonesia yang tentunya kita semua ini menjadi kerinduan kita untuk bisa melihat Timnas Garuda ini mengepakkan sayapnya di Piala Dunia 2026. Dan tadi Patrick Kluivert ini sudah langsung perjalanannya menuju ke tempat penginapannya, yang kabar terakhir kami terima ini memang menuju ke Hotel Fairmont. Tapi ini terus yang masih kami konfirmasi apa benar memang ia akan menuju ke Hotel Fairmont, dan tentunya nanti akan kita pantau bersama. Dan kalau berbicara terkait dengan apa agenda selanjutnya dari Patrick Kluivert setelah ini, memang sepertinya PSSI hari ini akan mempersilahkan Patrick Kluivert untuk beristirahat terlebih dahulu, karena kita ketahui baru saja kemarin dari hari Jumat ini penerbangan Patrick Kluivert dari Belanda, hingga ia tadi sempat transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga tiba di Indonesia sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Yang tentunya kalau kita lihat dari PSSI ini juga kabarnya besok pada hari Senin 13 Januari 2025 akan memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Garuda yang baru melalui konferensi pers yang akan digelar di Hotel Mulia Senayan, yang juga kabarnya setelah digelar konferensi pers pada hari Minggu besok, hari Senin 13 Januari 2025, Patrick Kluivert ini akan diajak tur oleh PSSI ke GBK Arena untuk melihat fasilitas-fasilitas yang biasanya digunakan oleh para timnas Garuda untuk mereka berlatih, untuk mempersiapkan juga ketika mereka akan bertanding berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu kita menantikan bersama bagaimana agenda selanjutnya, mungkin itu yang bisa kami kabarkan, dan kami kembalikan ke studio Audrey dan juga Abdel. Sama-sama Audrey, tapi di sana ada Audrey Zevanya, di sini ada Audrey Chandra. Terima kasih Audrey Zevanya melaporkan dari bandara. Nah ini kita lihat ya Cing ya, ini ternyata Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan dan timnya gini ya, ini sudah di Senayan, berarti artinya kayaknya sedikit lagi sampai ya, sedikit lagi sampai. Mungkin yang di Fairmont ada siapa rekan kita? Ada Suara Azani Cing. Ada Suara Azani, bisa dengar kami apa yang apakah sudah sampai si Patrick Kluivert ini di Hotel Fairmont?
Ya, di kondisi di Hotel Fairmont saat ini memang sudah terlihat adanya penyambutan ya, khususnya dari Yunus Nusi. Ini merupakan Sekjen PSSI yang dari sejak sore sudah berada di Hotel Fairmont untuk menyambut kedatangan Patrick Kluivert begitu ya, bersama dengan rombongannya. Saat ini memang belum ada terlihat supporter timnas Indonesia yang mungkin akan menyambut begitu. Perkiraan kami mungkin memang itu mengikuti rombongan di perjalanan karena memang dari informasinya sudah dekat di Hotel Fairmont, jadi kami sama-sama menantikan kedatangan Patrick Kluivert dan di sini sudah terlihat mulai ramai begitu. Beberapa supporter sudah mulai terlihat, tetapi memang tidak sebanyak yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini nanti informasinya dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan emang Patrick Kluivert ini akan langsung beristirahat begitu ya, untuk kemudian selanjutnya besok akan melanjutkan aktivitas untuk memberikan keterangan pers begitu. Kembali ke studio. Iya, Suara Azani kira-kira kalau di sana yang Anda pantau ini Patrick Kluivert ini kemudian disambut oleh siapa di hotel? Apakah ada Ketua Umum PSSI misalnya Erick Thohir? Ya, ini sudah terlihat adanya pergerakan kedatangan dari Patrick Kluivert ya. Tetapi untuk Erick Thohir belum terlihat ada untuk menyambut di Hotel Fairmont ini karena baru Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi yang akan langsung menyambut bersama dengan rekan dan rombongan dari PSSI lainnya. Tetapi untuk Erick Thohir belum terlihat, kemungkinan akan datang tetapi belum dipastikan apakah Erick Thohir ini sudah standby di Hotel Fairmont karena sampai saat ini kami belum melihat adanya sosok Erick Thohir di sini. Kami baru melihat ada beberapa tokoh yaitu Yunus Nusi, Sekjen PSSI, dan kemudian ada juga ini dia mungkin bisa terlihat adanya rombongan yang sudah mulai hadir di depan lobi Hotel Fairmont, Patrick Kluivert, dan kami sama-sama nantikan dan melihat ya. Ini dia, kami akan menyambut kedatangan dari Patrick Kluivert. Pemirsa berita satu, setelah perjalanan panjang dari Amsterdam menuju ke Indonesia, pada akhirnya Kluivert tiba di Indonesia tepat. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya tiba di Hotel Fairmont yang ini baru saja perjalanan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, kemudian tadi pukul 18.40 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian tepat pukul 20.00 tiba di Hotel Fairmont yang rencananya akan langsung beristirahat, tetapi kami tetap akan mungkin bertanya ya rencana malam ini apa yang akan kegiatan apa yang akan dilakukan Kluivert bersama dengan rekannya, dengan rombongannya. Dan memang setelah besok itu akan adanya konferensi pers yang diberikan. Ini yang dikatakan oleh Erick Thohir, mengatakan besok ini di tanggal 12 akan ada konferensi pers di pukul 4 sore. Dan ini nantinya akan ada tanya jawab media dan Kluivert juga akan dikenalkan begitu ya bersama dengan pemain timnas, kemudian juga memperkenalkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini dia kami di layar kaca yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Ini adalah kehadiran dari Kluivert. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Thank you. Good luck. Thank you. Terima kasih. Ada wawancara ya. Kawan-kawan ada wawancara ya. Media besok. Oke. Thank you. Oke. Thank you. Sorry. Selamat malam. Selamat malam. Oke.
Siap. Gue tahan gini aja. Gue tahan gini doang. Jadi saudara tadi memang disambut dengan ramai oleh rekan-rekan media dan memang Patrick Kluivert dan Denny tidak memberikan statement apapun karena memang berencana untuk langsung istirahat di hotel. Kembali ke studio. Ya, sambutannya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan juga menjadi tambahan motivasi atau semangat buat Patrick untuk melatih tim kita sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Iya, tadi di Fairmont ini bukan hanya Patrick saja yang sudah tiba, tapi juga ada asistennya Denny Lanzat yang juga tadi kita sudah lihat dan saksikan bersama sudah tiba. Nah, kan hari ini karena sudah melalui perjalanan yang panjang jauh dari Belanda, kemudian transit di Malaysia, kemudian tiba di Indonesia. Nah, besok dikabarkan ini akan diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI. Sebenarnya agenda lebih lanjutnya bagaimana, kita sapa ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari kantor PSSI. Fedriska. Ya, selamat malam Audrey. Iya, jadi kalau untuk besok ini jam berapa pastinya diperkenalkan nih Patrick Kluivert ini ke masyarakat? Ya, terima kasih Coach Patrick sudah datang, berikan kesempatan. Sabar ya Pak ya. Izin ya Pak. Udah, punya bagus aja. Sebentar Pak. Pak, kita masih nunggu media-media masih prepare alat. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Coach Patrick sudah datang, berikan kesempatan kepada beliau untuk istirahat. 20 jam kurang lebih dari Belanda dan kita berharap beliau istirahat. Besok tentu Pak Erik akan menyambut teman-teman media bersama-sama dan besok akan disampaikan semuanya termasuk dengan Coach Patrick. Terima kasih. Enggak ada, kita hanya mengucapkan selamat datang. Terima kasih Anda telah datang dan silakan istirahat dulu. Malam hari ini ada agenda Enggak ada, beliau istirahat. Beliau istirahat sama asisten-asistennya dan rombongannya. Amsterdam dengan siapa saja didampingi? Sama asisten dan ofisialnya. Besok akan bertemu dengan pemain. Ya, besok dengan hari ini ya Pak. Besok dengan teman-teman, dengan ketua umum, dengan eksekutif komite. Mas Tur kapan Pak datangnya? Nanti langsung besok kita konferensi pers akan disampaikan semuanya di situ. Termasuk Pak Erick Thohir besok akan hadir. Iya, besok Pak Ketum yang akan langsung memimpin ya. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Ya. Pak, mungkin sedikit Pak yang diharapkan dari Pak Yunus Nusi untuk Patrick untuk timnas Indonesia. Besok semua akan disampaikan. Oke, thank you ya. Yo, sorry. Terima kasih sambutannya. Ya, Fedriska di PSSI, mungkin bisa diceritakan apa agenda besok dan kira-kira mulai jam berapa akan diperkenalkan ke masyarakat Indonesia Patrick Kluivert-nya? Ya, Cing Abdel, ini informasi yang kami terima, ini besok Patrick Kluivert dan juga beberapa tim pelatih ini akan diperkenalkan secara resmi oleh PSSI kepada publik pada pukul 3 sore yang akan dilaksanakan konferensi pers pada di Hotel Mulia kalau misalkan informasi yang kami dapatkan. Karena kalau misalkan untuk Patrick Kluivert dan juga rombongannya pada malam hari ini tidak akan disambut oleh PSSI secara resmi di gedung PSSI, di mana kalau misalkan kami dapat gambarkan pada malam hari ini gedung PSSI ini tampak berjalan normal, tidak ada aktivitas yang berarti. Namun memang saat ini dari perwakilan PSSI memang saat ini berada di hotel tempat Patrick dan juga rombongannya menginap. Jadi memang untuk malam ini belum ada agenda yang dapat kami informasi. Namun informasinya juga besok selain juga melaksanakan konferensi pers terkait dengan perkenalan kepada publik, ini pada malam harinya Patrick dan juga teman-teman dan tim pelatih ini akan bertemu dengan para pemain timnas terkait dengan ini memperkenalkan juga dan juga kemudian menyatukan visi misi terkait dengan masa depan timnas Indonesia akan seperti apa. Karena kalau misalkan kita mengikuti pernyataan dari Ketua PSSI Erick Thohir pada program Rossi yang mengatakan bahwa Patrick ini sebetulnya telah
telah melewati beberapa fase ataupun tahapan yang ditentukan oleh PSSI terkait dengan pemilihannya, di mana awalnya dipilih dari 15 orang, kemudian dikerucutkan menjadi 5 orang sebelum akhirnya nama Patrick ini terpilih untuk menggantikan pelatih timnas sebelumnya, Coach Sinteyong, untuk timnas yang akan memasuki pertandingan berikutnya melawan Australia. Tentu harapan kita ini sangat besar bagaimana kemudian nanti Patrick dan juga rombongan dapat membawa timnas menuju Piala Dunia yang akan dilaksanakan pada tahun ataupun bulan Maret depan. Abdel. Ya, terima kasih Fredriska. Ya, mudah-mudahan dengan segala riuh rendah penyambutannya, dengan segala macam drama-drama yang terjadi sebelum ini, Patrick Kluivert bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Ya. Tapi saya penasaran juga sebenarnya dari media sosial kan sudah riuh banget ya, Cing, ya. Tapi gimana sih menurut teman-teman pandangan dan juga harapan mengenai Patrick Kluivert dan juga masa depan timnas kita. Yang kali ini nanti kita akan ngobrol ya, memang agak lain ya Cing ya kali ini ya? Kali ini agak lain karena memang dia adalah bintang film agak lain. Oke, siapa? Nanti tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Ini yang kita saksikan bersama-sama, ini Patrick Kluivert ya sudah tiba. Iya, betul. Dan tadi sempat ada momen menandatangani baju timnas. Gimana Bung Isan melihat dari antusiasme juga dari supporter menyambut Patrick Kluivert? Ya ini sangat positif ya melihat ini, dan lihat begitu banyak timnya Patrick, nggak cuma staf pelatih ini juga tim agennya segala macam, ditambah tadi juga ada 2 tim internal dari timnas yang selama ini mendampingi Coach Shin, juga ada 2 di situ tadi kita lihat, dan itu menunjukkan bahwa memang ya inilah secara resmi Patrick disambut langsung oleh anggota tim nasional gitu. Tapi menariknya di sini itu tadi supporter juga sangat tinggi, dan Patrick juga datang dengan tersenyum. Setidaknya senyumnya ini bisa terus merekah sampai bulan Juni nanti. Sampai Juni ya, dan senyum merekahnya juga di mulut semua masyarakat Indonesia. Betul, ditularkan kepada seluruh supporter dan 250 juta Pak rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia. Saudara, ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau dari jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35. Kedatangannya disambut langsung oleh supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Supporter yang sudah membawa atribut, ada dari atribut timnas Indonesia maupun juga sebagai mewakili fans Belanda, tadi sudah datang untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Patrick Kluivert. Tampaknya mereka juga sama-sama ingin berfoto maupun juga minta tanda tangan langsung, yang mengingat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert juga sebagai penyerang, sebagai pemain sepak bola cukup melegenda. Menurut jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, tadi rencananya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bersama iring-iringan dari federasi, akan langsung menuju hotel. Tadi rangkaian mobil sudah disiapkan. Ketika di bandara juga sambutan, terima kasih betul sama supporter Indonesia yang Indonesia gitu ya, Indonesia gitu ya. Wartawan juga banyak banget sambut, dan terima kasih betul sama teman-teman wartawan. Terima kasih atas sambutannya. Dan tadi waktu bicara di lift tadi Patrick ngomong bahwa dia sangat exciting dan dia bilang top gitu. Jadi dia senang betul dengan keramahan Indonesia. Jadi Indonesia sangat ramah dan sangat terkenal di dunia, dan itu adalah keramahan kita. Jadi ini semoga Patrick dan tadi Lanja juga ada, jadi mereka berdua sangat happy dan bahagia gitu dengan kondisi di bandara tadi. Sambutannya sangat bagus gitu. Kalau tadi kata Bang Yunus kan ini Gus Patrick. Nah tadi pas Gus Patrick landing di airport sempat interaksi dengan para supporter
Tadi sempat sama supporter sempat interaksi dan tadi ya ini dia say hello dan sebagainya gitu ya. Mungkin belum banyak bicara tapi sangat bagus tadi. Jadi kita senang betul. Keramahan Indonesia kita tunjukkan bahwa kita sangat ramah gitu. Lanjat juga senang dia bisa. Lanjat bisa juga bahasa Indonesia beberapa patah kata gitu ya. Lanjat bisa dan ngerti. Kalau Lanjat bisa ngerti tadi. Tadi Patrick juga tadi berusaha untuk tadi apa tuh gitu. Jadi gitu ya. 1, ya 2, 3, jadi dia ini sekali gitu, exciting banget. Sampai selamat malam gitu, dia senang. Jadi ngobrol sama petugas lift juga dia ngomong selamat malam gitu, jadi dia ini exciting dengan Indonesia lah gitu. Artinya Clifford ke depan akan diajarin bahasa Indonesia juga atau gimana? Ya, dia saya rasa sih akan tahu bahwa dengan melatih tentunya apalagi dengan Indonesia dia tadi berusaha untuk mengetahui Indonesia yang lebih dalam. Sedikit soal Clifford, apakah Clifford juga tahu tentang supporter Indonesia ini seperti apa begitu kan? Yang pasti tadi tadi antusiasme di bandara udah jelas tadi. Semua menyambut. Tahu kalau timnas Indonesia kan sangat support. Iya, tadi dia di bandara exciting betul dengan itu. Exciting banget. Jadi dia senang betul dengan disambutan yang sangat ramai dan bilang top banget. Kalau dari Pak Arya sendiri, apa yang ingin dikenalkan ke Clifford dari Indonesia? Makanannya kah? Yang di awal ini gitu, apa? Iya. Awal, tadi dengan ini ya, tadi dia tahu ini apa gitu ya, good night, dia bilang, oh ini selamat malam, itu aja udah besar dia sangat ini happy dan kita berusaha untuk nanti dia lebih mencintai Indonesia dan lebih mengenal Indonesia lah gitu. Jadi keramahannya Indonesia dia dapat betul hari ini dan dia senang betul tadi sampai di atas juga sangat happy gitu. Oke, mungkin karena pelatih baru nih akan ada taktik baru. Saya nanti besok aja. Oke. Besok aja, kalau besok kan kita kan preskon ya. Teman-teman boleh tanya bebas sama dia, semua wartawan boleh nanya, jadi dia akan sangat terbuka semuanya gitu. Berarti eksklusif interview Pak per media masing-masing. Nah, saya minta. Ya. Berarti untuk malam ini nggak ada kegiatan ya Pak? Nggak ada kegiatan. Iya, dia kan capek ya, baru istirahat, baru sampai. Tadi juga sempat delay kan, sempat delay pesawatnya dan baru sampai dan tentu bahagia gitu. Oke. Konferensi besok apa lagi? Ada berapa kegiatan dia mungkin bertemu dengan pemain-pemain Liga 1, pemain timnas yang ada di Liga 1 dia akan bertemu berapa pemain dan mungkin ngobrol ya. Mudah-mudahan mereka bisa cepat untuk saling berinteraksi. Itu yang diharapkan sama dia. Latihan di lapangan kapan Pak? Oh kan latihan belum dong ya. Tapi dia akan GBK juga nanti. Dia akan ya kan nanti kan masih ini. After presscon berarti ya, melihat Apa? GBK after presscon. After presscon nanti ada mungkin lihat lapangan, lihat apa semua mungkin dia juga lihat. Nanti mungkin juga berapa kegiatan lah ya. Juga ketemu sama tim manajemen timnas ya untuk menangani dia nantinya kan dia cukup detail karena dia pengen tahu juga, pengen kenal juga tim yang akan menangani dia, siapa aja yang akan membantu dia selama dari PSSI untuk bantu dia selama jadi tim pelatih nantinya gitu. Oke. Sip. Terima kasih kawan-kawan.